Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan rapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Sudah? Oke, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Amin. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semuanya pada hadir ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu mau coba mengulas materi sebelumnya. Oke, siapa yang tahu materi minggu kemarin itu tentang apa? Ya, bagus. Tentang materi menghindari perbuatan syirik. Farisa, coba apa yang dimaksud dengan syirik? Ya, bagus ya. Masih ingat. Fadila, coba sebutkan macam-macam syirik apa saja. Oke, bagus. Masih ingat juga. Enda Alfi, coba beri contoh perilaku orang yang berbuat syirik itu seperti apa? Ya, bagus ya, betul. Fatimah, coba sebutkan bahaya dari melakukan perbuatan syirik. Oke, bagus ya, semuanya masih pada ingat. Alhamdulillah, semuanya masih pada ingat. Nah, betul ya, yang tadi disebutkan oleh beberapa teman kalian, syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah. Lalu macam-macam syirik itu terbagi menjadi dua, yakni syirik akbar dan syirik asghar. Contoh dari perbuatan syirik itu seperti tadi yang disebutkan oleh Enda Alfi, menyembah berhala, menyembah matahari, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk bahaya dari melakukan perbuatan syirik ini, betul yang disampaikan oleh Fatimah, amalan soleh yang sudah kita kerjakan lalu kita berbuat syirik, nah itu akan menjadi sia-sia dan akan menjadi lenyap karena kita telah berbuat syirik. Lalu orang-orang yang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar, dan juga orang yang membuat syirik akan masuk ke neraka jahanam. Oke, itu sedikit mengulas materi minggu kemarin. Untuk hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang akhlak terpuji, yakni husnuzon, roja, dan tobat. Sebelum dilanjutkan, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian husnuzon, roja, dan tobat, serta ciri-ciri sifat husnuzon, roja, dan juga peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat tobat, lalu mengemukakan keutamaan dan manfaat dari husnuzon, roja, dan tobat. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu husnuzon, roja, ataupun tobat? Ya, betul Fatimah, husnuzon itu berprasangka baik. Kalau roja? Oke, bagus ya, roja menantikan sesuatu yang disenangi, betul Fadila. Terakhir, taubat. Ada yang tahu apa itu taubat? Ya, betul ya, taubat itu memohon ampun kepada Allah. Oke, alhamdulillah ya, sudah ada beberapa dari teman-teman kalian yang sudah tahu sedikit tentang akhlak terpuji yang tadi disebutkan. Silakan kalian siapkan catatannya, lalu nanti jika ada yang penting silakan kalian tulis. Oke, yang pertama yaitu tadi sifat husnuzon. Husnuzon berasal dari kata husnu dan zon. Husnu berasal dari kata hasanun yang artinya baik.
Dan zon berarti prasangka dan praduga. Jadi secara terminologi husnuzon merupakan kata hati yang menganggap bahwa orang lain atau pihak lain berperilaku baik, atau anggapan seseorang yang beranggapan bahwa perilaku atau perbuatan orang atau pihak lain ialah baik atau tidak merugikan dan tidak mencelakakan pihak lain. Husnuzon artinya adalah berbaik sangka, berprasangka baik, atau dikenal juga dengan istilah positive thinking. Lalu macam-macam husnuzon itu ada 3. Yang pertama, husnuzon terhadap Allah, yang dimana di sini kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya itu seperti yang hamba sangkakan kepadanya. Kalau seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah prasangka Allah kepada orang tersebut. Nah, jika baik prasangka hambanya kepada Allah, maka baik pula lah prasangka Allah kepada orang tersebut. Contoh, Fadila sedang diberikan cobaan nih sama Allah. Nah, Fadila jangan berpikir, kenapa sih Allah selalu ngasih cobaan sama Fadila? Tapi berpikirlah, oh mungkin Allah memberikan cobaan ini itu supaya aku bisa bersabar, bisa bersyukur. Lalu yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri, yang dimana kita harus selalu berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita memiliki sebuah keinginan, kita harus husnuzon nih kepada diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa melakukan hal yang diinginkan dengan dengan berkeras hati, tabah, rajin, dan gigih dalam mencapai apa yang diinginkan. Contohnya, Fatimah punya cita-cita nih, yaitu sebagai dosen, amin. Nah, Fatimah harus husnuzon nih sama diri Fatimah sendiri bahwa Fatimah bisa mencapai cita-citanya dengan bersungguh-sungguh dan gigih dalam mencapai apa yang dicita-citakannya. Lalu yang ketiga, macam husnuzon yang ketiga yaitu husnuzon terhadap sesama manusia. Nah, dalam hal ini kita harus sebisa mungkin selalu berhusnuzon kepada orang lain. Contohnya, Parisa ini anak yang pintar dan aktif di kelas. Nah, sedangkan Enda itu orangnya pendiam tetapi tidak terlalu pintar seperti Parisa. Lalu ketika ada nih salah satu pelajaran yang mengadakan ulangan, nah ternyata nilai Parisa lebih rendah daripada nilai Enda. Nah, Parisa jangan berpikir, ih kayaknya Enda nyontek deh pas lagi ulangannya. Nah, jangan seperti itu, tapi berpikirlah, oh kayaknya nilai Enda lebih tinggi dari Parisa itu karena Enda ngapalinnya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu ya contoh dari husnuzon terhadap sesama. Selanjutnya, manfaat dari berhusnuzon. Kira-kira nih dari kalian ada yang sudah tahu apa saja sih manfaat dari kita berhusnuzon itu? Ya, bagus Enda Alfi. Timbulnya ketentraman dan ketenangan hidup. Oke, manfaat dari husnuzon ini betul ya. Yang pertama, kita bisa tenang dan tentram dalam hidup. Yang kedua, menghindari dari sifat egois. Yang ketiga, selalu berbesar hati dalam menghadapi perjalanan hidup. Yang keempat, terhindar dari perbuatan fitnah. Dan yang terakhir, jiwa dan raga senantiasa senang dan bergembira atas kebahagiaan orang lain. Dan manfaatnya masih banyak lagi ya. Oke, sebelum Ibu lanjut, apa ada yang ingin bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut yang sifat akhlak terpuji yang kedua, yakni roja. Oke, roja secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu rojaun, yang berarti harapan, atau rojaun yang berarti harapan atau berharap. Kata roja ini berarti mengharapkan keridhaan Allah dan rahmat darinya. Roja yang dikehendaki oleh Islam adalah mempunyai harapan kepada Allah untuk yang pertama, mendapatkan ampunannya, yang kedua,
memperoleh kesejahteraan. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mengharap rahmat serta keridhaan Allah. Nah, dari keempat harapan yang dianjurkan di dalam Islam, anjuran keempat atau mengharapkan rahmat serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala lah yang paling maaf ya, di sini sedikit bising. Nah, rahmat serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang paling penting dan yang paling utama. Contoh nih, Fatimah menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin dengan mengharap ridho dari Allah. Nah, itu ya. Lalu, macam-macam roja. Yang pertama, roja yang terpuji, yang dimana Syekh Al-Utsaimin berkata, ketahuilah, roja yang terpuji hanya ada pada diri orang yang beramal taat kepada Allah dan berharap pahalanya itu atau bertaubat dari kemaksiatannya dan berharap taubatnya diterima. Adapun roja tanpa disertai amalan adalah roja yang palsu, angan-angan belaka dan tercela. Lalu yang kedua, roja sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang diseru oleh mereka itu justru mencari jalan perantara menuju Rob mereka. Siapakah di antara mereka yang bisa menjadi orang paling dekat kepadanya? Mereka mengharapkan rahmatnya dan merasa takut dari siksaannya. Lalu yang ketiga, roja yang disertai dengan ketundukan dan perendahan diri. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, roja yang disertai dengan perendahan diri dan ketundukan tidak boleh ditunjukkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan roja semacam ini kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa jadi syirik asghar dan bisa jadi syirik akbar, tergantung pada isi hati orang-orang yang berharap itu. Lalu, ciri-ciri sifat roja. Yang pertama, selalu berpikir positif dan dinamis. Yang kedua, selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, selalu bersikap optimis, yakni bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar masalah yang kita hadapi. Yang keempat, tidak mudah pantang menyerah dalam berusaha dan yakin bahwa Allah itu akan membantu dan mempermudah urusan kita di dunia. Selanjutnya, selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, menyadari bahwa keberhasilan adalah suatu karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, hikmah memiliki sifat roja ini yang pertama, memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan hidup. Yang keempat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kelima, sarana penyelesaian persoalan hidup. Yang keenam, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oke, sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke akhlak terpuji yang ketiga, yakni taubat. Nah, secara bahasa, taubat itu berasal dari kata, ada yang tahu? Ya, betul, berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya ia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Syarat-syarat taubat. Dalam kitab Majelis Syahri Ramadan, setelah membawakan banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa bertaubat dan beberapa hal lain tentang taubat, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, taubat yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla itu adalah taubat nasuha,
yakni taubat yang bersungguh-sungguh, yang tulus. Nah, yang dimana yang mencakup 5 syarat. Yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Artinya, yang mendorong dia untuk bertaubat adalah kecintaannya kepada Allah. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan dulu di hadapannya, serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus-menerus membujuknya untuk melakukan keburukan. Lalu syarat yang ketiga adalah, ada yang tahu syarat yang ketiga? Oke, syarat yang ketiga itu segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Nah, jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Nah, jika dosa atau maksiat akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka dia bergegas untuk melakukan yang diwajibkan itu seketika itu juga. Lalu syarat taubat yang keempat yaitu bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, karena ini merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya. Jika ia mengatakan telah bertaubat, namun ia masih bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu hari nanti, nah maka taubatnya saat itu belum benar, karena taubatnya hanya sementara. Si pelaku maksiat ini hanya sedang mencari momen yang tepat saja. Nah, taubatnya ini tidak menunjukkan bahwa dia membenci perbuatan maksiat itu, lalu menjauh darinya dan selanjutnya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Lalu yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Jika taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Nah, berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada dua macam. Yang pertama bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan kedua bersifat khusus untuk setiap pribadi. Lalu hikmah dari kita bertaubat yaitu yang pertama diampuni dosanya, yang kedua dijaga oleh Allah, yang ketiga mendapat nikmat, yang keempat mendapat pahala, selanjutnya banyak harta dan banyak anak, lalu jauh dari keresahan dan menumbuhkan iman. Oke, itu materi tentang husnuzon, roja, dan taubat. Ada yang ingin ditanyakan dari ketiga materi tersebut? Baik, tidak ada ya. Nah, sekarang ibu ingin kalian membagi ke dalam 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang apa saja yang sudah tadi ibu bahas. Untuk pembagian kelompoknya, lalu nanti hasil diskusinya dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya di depan kelas ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya silahkan dari barisan belakang dihitung dari 1 sampai 3, nanti setelah 3 kembali menghitung ke 1. Silakan. Oke, sudah dapat kelompoknya? Oke, kalau sudah, silakan berkumpul di kelompoknya. Kelompok 1 di kelompok 1, kelompok 2 di kelompok 2, dan kelompok 3 di kelompok 3. Sudah berkumpul semuanya? Oke. Setiap kelompok ibu akan membagikan materi yang berbeda-beda. Nah, untuk kelompok 1 silahkan diskusikan tentang sifat raja. Yang kelompok 2 silahkan diskusikan tentang sifat taubat. Dan yang kelompok terakhir tentang husnuzon. Nah, untuk tugas tiap kelompoknya yaitu dari sifat-sifat yang tadi ibu jelaskan, coba kalian simpulkan materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan dimulai. Ibu beri waktu 20 menit.
Oke, sudah selesai semuanya? Baik. Silakan untuk kelompok 3 dulu deh yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Selanjutnya kelompok 1 silahkan. Oke, tepuk tangan. Bagus. Kelompok terakhir, kelompok 2, silahkan maju ke depan. Oke, tepuk tangan. Oke, semua kelompok sudah maju dan menyampaikan hasil diskusinya ya. Baik, dikarenakan waktunya sudah hampir habis, sebelum ditutup, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu tentang materi yang sudah dibahas tadi. Jadi, husnudzon adalah kata hati yang menganggap bahwa orang lain atau pihak lain berperilaku baik, atau anggapan seseorang yang beranggapan bahwa perilaku atau perbuatan orang atau pihak lain ialah baik atau tidak merugikan dan tidak mencelakakan pihak lain. Lalu roja adalah mengharapkan keridhaan Allah dan rahmat darinya. Jadi kita itu harus mengharap ridho dari Allah, bukan dari selain Allah. Selanjutnya taubat. Taubat itu tadi apa? Iya, taubat itu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, mungkin itu ya materi untuk hari ini. Untuk tugasnya, silakan kalian isi LKS halaman 13 PG-nya saja. Nanti dikumpulkan di minggu depan. Dan untuk materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat akhlak tercela. Baik, mungkin hanya sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.